Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, di sini gua akan membawakan sebuah informasi. Jadi kalian kalau ingin percaya 100% terhadap Pi, kalian harus memahami dulu siapa pembuatnya, siapa pemilik proyeknya. Kalau misalnya pemilik proyek nggak jelas, itu proyek gagal nantinya. Jadi gua akan menyampaikan terkait histori dan juga karirnya Dr. Nicholas Kokalis. Harap disimak sampai dengan selesai agar lu pada kagak gagal paham. Oke, langsung saja. Yang pertama, pada tahun 1998 sampai dengan 2002, Dr. Nicholas Kokalis mengambil gelar sarjana ilmu komputer di Universitas Athena, Yunani pada tahun 2000. Ia menerbitkan makalah ilmiah berjudul Modular Framework for Implementing Fault Tolerancy Distribute Service yang menunjukkan keahlian awalnya dalam sistem terdistribusi. Juli 2002, Dr. Nicholas Kokalis membela tesis sarjananya tentang perangkat keras komputer dengan fokus khusus pada akselerator simulator struktur pertukaran yang menggunakan array Pulasting FPGA. Yang kedua, 2002 sampai dengan 2004, Dr. Nicholas Kokalis belajar gelar master dalam ilmu komputer di University of Toronto, Kanada. Dia memfokuskan penelitiannya pada sistem terdistribusi yang toleran kesalahan dan menerbitkan makalah berjudul Framework Modular for Implementing Fault Tolerancy Distribute Service. Yang ketiga, pada tahun 2004 sampai dengan 2006, Dr. Nicholas Kokalis melanjutkan perjalanan akademisnya dengan gelar Master of Science dalam ilmu komputer dan manajemen di Stanford University di Amerika Serikat. Yang keempat, 2006 sampai dengan 2008, Dr. Nicholas Kokalis melanjutkan gelar Dr. PhD dalam ilmu komputer di Stanford University. Tesis doktoralnya berfokus pada desentralisasi mata uang digital, menunjukkan minat dan partisipasi awalnya dalam bidang ini. Pada bulan Mei 2008, ia mendirikan perusahaan sekuritas bernama Greyboka di Amerika Serikat. Selain itu, pada tanggal 31 Oktober 2008, Dr. Nicholas Kokalis berkontribusi pada rilis white paper Bitcoin yang tetap menjadi dokumen yang berpengaruh di dunia mata uang digital terdesentralisasi. Yang kelima, pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, Dr. Nicholas Kokalis terus berkontribusi pada pengembangan Bitcoin sampai akhir 2010. Dia memilih untuk tetap anonim seperti yang dilakukan oleh Satoshi Nakamoto yang misterius. Pada tanggal 12 Desember 2010, dia memposting pesan terakhirnya di forum Bitcoin membahas masalah kecil dalam versi perangkat lunak terbaru. Pada tanggal 17 Desember 2010, tak lama setelah Satoshi Nakamoto menghilang, Dr. Nicholas Kokalis membuat akun GitHub. Yang keenam, pada tahun 2011 sampai dengan 2013, pada saat itu Dr. Nicholas Kokalis melanjutkan untuk tesis doktoral kedua untuk secara resmi melengkapi makalah yang belum dipublikasikan sebelumnya. Pada bulan Juni 2013, ia menerbitkan sebuah makalah berjudul Manajemen Informasi Pribadi Melalui Crowdsourcing Pribadi dan Bertanggung Jawab. Pada saat itu, Dr. Nicholas Kokalis juga berkontribusi pada berbagai makalah penelitian ilmiah yang mencakup topik termasuk mengingat kehidupan seorang dari pengalaman kerjanya dan mengembangkan secara efektif percakapan email yang dipersonalisasi melalui crowdsourcing valet parking. Yang ketujuh, pada tahun 2014 sampai dengan Agustus 2018, Dr. Nicholas Kokalis melakukan penelitian dan pengembangan untuk proyek yang akan meletakkan dasar untuk bisnis desentralisasi mata uang digital. Yang penting, pada tahun 2016, sebuah serial TV berjudul Entrepreneurship disiarkan di Amerika Serikat menceritakan tentang jaringan desentralisasi wirausaha yang mirip dengan Pi Network. Protagonis bernama Nicholas dan insinyur bernama Stella mencerminkan upaya awalnya. 14 Maret 2016, Dr. Nicholas Kokalis mendaftarkan Affinity Hype Index, menandai kemampuan
kemajuan lebih lanjut dalam bisnisnya. Pada 12 Desember 2018, 8 tahun setelah Satoshi meninggalkan internet, Dr. Nicholas Kokalis meluncurkan aplikasi Pi Network. Namun Pi Network secara resmi diluncurkan secara global pada 14 Maret 2019 dan hari tanggal ini dikenal sebagai Pi Day yang berhubungan dengan Nicholas Kokalis. Dr. Nicholas Kokalis memiliki afinitas yang konsisten dengan tanggal terkait Pi. Perlu dicatat bahwa Elon Musk yang memiliki informasi yang mengatakan memiliki hubungan dengan Pi Network. Elon Musk juga mendirikan beberapa perusahaan pada tanggal yang terkait dengan Pi. Baiklah, Nicholas, perjalanan akademis dan karir Dr. Nicholas Kokalis mencerminkan keahliannya dalam ilmu komputer dan sistem terdistribusi yang mengarah pada partisipasinya dalam desentralisasi mata uang digital dan penciptaan jaringan Pi. Kontribusinya pada berbagai makalah penelitian dan perusahaan menunjukkan dedikasinya untuk inovasi teknologi dan dampak potensialnya pada komunitas global. Jadi buat kamu yang menghujat Pi, membuli proyek Pi, berkaca diri, kamu emangnya siapa? Sudahkah kamu bisa berbuat minimal untuk RT atau RW-mu saja agar kamu mencerminkan diri bahwa Dr. Nicholas Kokalis, beliau orang jenius yang dikirim Tuhan ke dunia untuk kepentingan orang banyak. Pi bukan hanya sekedar mata uang digital dunia, melainkan Pi akan lebih mempersatukan umat di dunia ini. Semoga bermanfaat. Kalian bisa memberikan opini kalian. Ini bukan sekedar info, karena ini berdasar dari apa yang ada di Dr. Nicholas Kokalis. Gua tuh nggak mau hanya kasih info yang nggak jelas, yang bacot mulu, nggak ada isinya. Nanti yang kesian kalian akan salah arah. Jadi makanya kalau mau ngikutin orang, dilihat informasi yang dia kasih, bener nggak, ada datanya nggak. Belajar memilah, memilih, jangan asal pilih aja. Dan yang pernah nyinyirin Pi, baiknya segera ngaca deh. Anda kapasitasnya apa? Itu saja. Dan selalu akan saya ulangi, orang sukses paham proses, orang gagal tidak menghargai proses. Semoga info dari gua kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.